Mungkin di sini sudah saya kenal saya juga mampu di Recording in progress. Asdos Sistem Informasi Manufaktur dan Sistem Informasi Logistik. Nah, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah gambar menggunakan inventor. Mungkin tadi ada sekilas beberapa teman yang sudah menggunakan fitur-fitur inventor itu, sudah mencoba juga, dan di sini juga mungkin ada yang belum menggunakan sama sekali. Nah, saya mau tanya, udah install inventor semua sama HSM-nya sekalian? Udah, Mas. Udah semua ya? Oke, kalau udah semua, mungkin nanti saya akan perkenalan sedikit tentang tool-toolnya di sini. Kalau kalian udah pernah mengambil gambar teknik, itu kita pakai CAD sama aja, pakai AutoCAD itu sama fiturnya. Cuma kalau di sini udah pakai 3D, jadi gambar kalian itu udah langsung nyata. Nah, Pak Ari kan tadi mengatakan di bagian awal di My Home ini kan ada beberapa tampilan ya. Nah, ini ada beberapa fungsi yang udah dijelasin sama Pak Ari. Nah, yang kali ini kita akan menggunakan yang bagian part aja. Yang assembly itu mungkin minggu depan atau minggu depan lagi. Misal kita klik yang di sini. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Nah, nanti pada saat kalian menggambar, itu gunakan yang start set dulu, pakai yang 2D. Nah, pada biasanya kalau kita menggunakan gambar dalam inventor ini, kita pakai yang EasyPlane. Udah. Terus, misal Mas, saya tadi pas tampilan awal itu, ukuran saya nggak pakai milimeter ya Mas, pakai inci. Nah, nanti bisa diubah di sini juga. Pakainya apa Mas? Pakainya tools. Terus kalian yang sheet dokumen. Nah, nanti pilih yang unit ini, nanti kalian ubah di sini. Kalau bukan satunya bukan milimeter, Pak, tadi yang klik pertama kan, kalau pada tampilan awal itu ada 3. Nah, 3 biasanya tuh inci, English, metric, sama apa satunya lupa. Nah, itu misalkan nggak klik salah satu itu, misal mau diganti, nanti pakainya yang tools ini, terus yang dokumen setting, pilih yang ukurannya ini, kalau misal kalian nggak milimeter. Kalau udah milimeter ya udah. Ini udah, terus saya akan coba terangin sedikit. Misal saya menggunakan rectangle, saya ukurannya sini misal panjangnya 100, di sini 50. Sudah kita finish. Terus kemudian bisa kita coba extrude. Nah, tampilannya ini dia akan berbentuk langsung 3D di sini. Jadi saya tadi bikin kotak kan. Nah, jika di extrude ini dia akan langsung membentuk kubus. Dan nyata di sini. Terus misalnya saya mau ini apa? Ada beberapa juga di sini tools yang digunakan. Biasanya tuh kalau nggak pakai fillet, chamfer, terus juga yang satunya ini dipotong juga bisa. Misalnya saya mau motong bagian ini bisa kalau kalian mau gambar ulang, nanti ambil face-nya di salah satu ini yang bagian mana yang kalian ingin gambar lagi. Ya, pada bagian ini kita ini, terus saya mau potong Mas di sini bisa. Terus kita pilih yang split. Kita di sini, dan kita potong di sini. Oke. Nah, jadi bagian tadi yang di sini berbentuk kotak tadi kita udah potong di sini. Sama saya mau ini, misal bagian di sini saya nggak mau apa lancip, kita pakainya chamfer bisa. Kalau chamfer nggak usah pakai yang ini, saya pakai fillet. Terus kita klik salah satu bagian di sini,
Nah, kita akan tentuin nih ketebalannya apa jenisnya. Ini garisnya yang mau halus, sebuah halusnya ini yang mau dibikin berapa. Misal di sini saya ganti memilih, sini akan berubah otomatis ketebalannya. Kita pakai 6 mas, sini dia. Terus sama tadi juga yang logo Toyota tadi, misal dia nggak pakai fillet, kita pakai chamfer bisa. Kalau bedanya chamfer dan fillet itu, kalau ini tak coba. Nah, perbedaan fillet dan chamfer itu, kalau chamfer dia motongnya lurus, dia motongnya lurus di sini. Kalau yang fillet itu dia lengkung, jadi lebih smooth di sini kalau dia pakai yang apa fillet. Tapi kalau yang chamfer dia kepotongnya lebih lancip, tapi di sini dia nggak smooth juga. Nanti disesuaikan aja sama gambar kalian mau pakai yang mana sudah bisa. Terus misal mas saya mau kasih lubang di sini, ada 2 cara juga. Yang pertama, nanti kalian kalau misal ada lubang-lubang gitu, bisa kalian tembus. Jadi bentar. Jadi nanti bisa langsung kalian gambar. Bisa mau pakai lubang, bisa kalian pakai sisal dulu. Ini contoh juga 30 aja. Ini step. Kita ekstrud ke bawah. Nanti dia juga mau, dia pasti juga lubang, tapi nanti di sini sesuaikan juga sini. Nah, di sini udah berlubang dia kalau langsung pakai ini. Kalau dia langsung gambar langsung. Ada juga caranya yang pakai hole. Caranya juga sama, nanti klik set. Terus di sini kita pilih yang 3D model, kemudian kita pakai hole. Kalau yang lubang hole ini biasanya dipakai buat rumah baut atau apa gitu. Itu banyak di sini pilihannya. Nanti kalau kalian ada gambar mungkin bukan logo, jadi mungkin kalau disuruh gambar apa atau turning atau apa di situ, misal kalau pakai yang lubang di situ, di sini ada beberapa pilihan lubang yang bisa digunakan. Disesuaikan di sini kan banyak juga, nanti bisa dicek juga. So, dengan ini misalnya pakai yang ini aja. Nah, untuk ukurannya nanti bisa di sini. Ukurnya mau tingginya ini sekian berapa. 5 ini step. Karena yang bawah tadi mungkin ketebalannya saya ke ininya terlalu kecil, jadi ya ini misalnya saya pakai yang gini, nanti dia lubangnya ada ulirnya. Kalau pakai yang punya saya ini juga disesuaikan sama tebelnya di sini. Misal kalau tadi kan itu banget kepanjangan, ini karena tebelnya nggak tebel banget di sini. Tadi saya bikinnya di sini, mungkin tebelnya di sini tuh tadi pas tak bikin 5 cm, di sini paling nggak ada 5 cm di sini, jadi nggak bisa tuh. Terus kalau tadi ada yang pakai angka atau huruf, itu pakainya di sini. Pertama coba kita klik di sini dulu ya. Terus kalian bikin teks, misal
Nah, di sini misal saya tulis di sini ANSI. Oke. Nah, gambar ini juga nyari nyesuaiin. Jadi misal pas ini kan ada bisa dibolak-balik. Jadi kan saya apa namanya pas ngetik itu kan dia pada posisi topnya di sini. Nah, ini gambarnya otomatis di sini. Ini seperti ini. Saya kalau kurang apa namanya kurang itu kurang tinggi atau kurang itu kurang besar selain situ dengan ini nama logonya kalian nanti ada di sini. Misal mas ini logonya mas saya bikin timbul, bisa nanti tinggal diekspor aja bagian sini. Ini mau tak timbulin segini mas, misal 3 mili bisa. Mau tak bikin ke bawah mas, misal gini juga bisa. Jadinya apa? Dia nanti timbulnya ke bawah. Pakai embossing gitu. Ini kalau punya kalian yang pakai logo nama misalnya gitu nanti ketebalannya kan nanti disesuaikan dengan ketentuan sini mau dibikin berapa hari nanti itu. Terus ini ada juga kalau misal kalian mau buat murnya secara manual, saya mau bikin mur mas, teman aja saya pakai poligonnya 6 aja saya bikin server dulu 10. Kemudian saya coba ke sana panjangnya misal 40. Itu milih. Nah, sini juga ada fitur trik itu bikin ulir. Nah, terus misal di sini kan ini kan pasti bentuknya kayak gini sih. Nah, saya mau tak kasih jumper biar agak ini dikit.
pakai 3,5 aja. Nah, nanti kayak bentuknya kayak gini. Ini cuma contoh, kalau pakai manual dia bikin baut seperti ini. Misal di sini dia nggak agak apa ini lebih sedikit, tak kasih sini. Nah, bisa kayak gini. Ini pesan contoh baut. Terus, nah dalam software inventor ini, misal kalian salah dalam pembuatan gambar, misal dalam ukurannya itu kekecilan atau kebesaran, nanti tinggal kalian ubah, itu mudah banget. Jadi tinggal kalian klik kiri, nanti di sini ada beberapa tampilan. Nah, nanti kan kalau misal ini mas saya mau bikinnya dia enggak berapa tadi 3 milian 30 cm, bikinnya 50, bisa tinggal kalian ubah di sini. Ya, kayak gini kan, tinggal kalian nanti klik dimension. Misal di sini kan 10 ya. Saya mau ubah mas, misal di sini pakainya 12. Dan nanti otomatis dia berubah di sini. Dan pasti ukurannya dia akan lebih besar. Ya, dia akan lebih besar di sini. Tadi kan lebih kecil, di sini udah sampai 12 cm, 12 mili, 1,2 mili, 1,2 cm. Itu kalau kalian pakai ini, tinggal kalian ubah aja ukuran-ukuran di sini. Terus ada lagi juga sini. Ini juga ada. Aduh, di sini terus kita sini. Kalau pojok geometri ada selesai sini.
Nah, ini misal kalau kalian ada yang pakai apa semacam kayak pipa gitu di itunya logonya, misal kalau ada di situ bisa pakai ada sweep ini juga. Ini juga sama, fitur-fitur ini sweep sama loop itu sama. Kalau sweep itu nanti dia misal di sini kotak, nanti ya alurnya di sini kotak. Terus kalau lingkaran nanti lingkaran. Tapi kalau apa segitiga nanti juga segitiga sama. Kalau loop ini nanti ada dua objek. Jadi misal di sini lingkaran, di sini kotak, nanti dia dihubungin bisa pakai yang loop ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, kemudian misal di sini padat Mas, mau saya bolongin bisa. Ini bookline-nya dulu di disable ya, nanti di shield, taruhnya di sini, lubang ini. Nah, ini nanti mau berapa tebalannya di lubang sini, ini kelihatan kan? Kalau ini masih ketebalan bisa diubah. Nah, atau malah silent, ini nanti tidak berubah. Bentar ya teman-teman, laptopnya error ya. Nah, ini udah jadi nih. Berarti saya bikin tebalnya 2 mili, nah nanti dia akan semakin ke sini lubangnya. Bisa Mas, ini kan pasti enggak lubangnya enggak ini. Dia enggak lubang ini. Nah, ini enggak bolong nih. Ya sama aja, dibikin lagi tadi, diisi lagi. Terus di sini, makanya yang ini. Sini saya coba sendiri. Nah, dia kan nanti bolong tuh. Nah, ini kan dia nggak padat. Saya lubangnya cuma sini. Kalau ada yang mau sini lubang sama, nanti bisa disesuaikan sendiri. Terus ini juga draft dan BKK ini sama aja. Kalau draft itu nanti dia sumbunya miring kayaknya. Jadi misalnya dipotongnya sama kayak model split. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Mas Prastika, Iya Pak. penggunaan len, sketch len, coba gambar bebas pakai len. Nah, Yang ini. Pakai len ini Pak. Nah, nanti kalau kalian pakai len, itu yang penting titik perpotongan di sini harus ketemu semua. Misal di sini bocor, dia nggak bisa diekstrud nanti. Nih, ini Pak ada beberapa juga toh, ada lennya ada yang lengkung-lengkung juga di sini. Nah, nanti kalau kalian itunya pas bikin pakai len itu dia nggak apa ketemu, nanti juga kalian pas di ekstrudnya juga nggak ketemu. Itu kalau pakai len.
Kalau bisa nanti ya juga pakai apa ini aja Skype yang udah disediain sama inventor ini. Nah, misal di sini kan udah ada banyak juga nih, nanti bisa digunain juga. Misal kalau Polygon ini kan dia nggak serta-merta harus ya ini dulu. Nah, ini kan Polygon juga ada dibikin mau berapa, ada 3 misal. Nah, ini kan juga nilai segitiga. Di sini kan misal mau pakai segi 4 juga bisa, apa segi 4 ini maksudnya 3. Itu juga bisa digunakan betul-betul di sini banyak kan juga. Ini lengkung. Nah, nanti kan kalian nggak usah bikin apa, misal kalau ada 2 model gini kan kalian pakai ini aja yang di sini bisa digunain. Misal nanti kan kalau kebutuhan di sini mau apa dihilangin ya tinggal di aja nanti tinggal dihilangin. Ini kan syaratnya harus ketemu dulu. Ya kan harus ketemu dulu syaratnya. Jadi misal kalian nanti gambarnya bocor nggak bisa kalau pas bikin apa gambar di sini, nanti kalau bocor dia nggak mau, harus ketemu dari titik ini. Tuh ini juga misal tarik terus juga bisa. Ya kan nanti gambarnya kan jadi timbul kayak ini. Ini nanti pas kalian gambar sesuaiin dengan apa face atau muka di sini. Kalau di sini misalnya saya mau bolong di sini mas, bisa aja mau bolong di sini. Kalau sketch dulu, terus mau bolong. Hilang dia karena besaran itunya. Lainnya cukup mudah. Nanti gambarnya sesuai dengan ini, mukanya yang digambar serah. Oh. Ini kalau ini bolong ke sana, ini bolong ke bawah. Karena noted ini dia cuma buat ukuran aja sih di sini cuma ukuran aja. Ini tools ini buat kalau nggak salah spek itu buat ini warna.
Terus kalau ini misalnya saya mau kasih material di sini, misalnya materialnya di sini, ya. Nah, di sini kan dalam inventor ini juga sudah disediain beberapa material, jadi tinggal dipilih aja. Ada beberapa banyak varian di sini. Saya mau pakai yang ini kan plastik ini ada logam saya pakai ini. Ya kan? Nah, keluar toh. Pokoknya di sini nanti pas bikin materialnya saya disesuaikan di sini. Ada beberapa macam-macam, nanti misal kalau mau ditambahin awalnya di sini. Nah, selesai kan? Saya mau diganti mas. Nah, jadi materialnya kayak gini. Saya mau ditambahin material biar lebih ada warnanya atau lebih kelihatan ini. Itu ada yang mau ditanyain? Buat dasar-dasarnya ini pembuatan baru lagi. Mas, matanya tadi yang selain hole yang mau bikin ulirnya dalam gimana mas? Ulir dalam? Iya. Itu yang selain pakai hole. Pakai hole ini. Enggak, kalau kan ada dua tadi. Cuman kalau ulir ini dia pakainya hole itu kalau bikin rumah dari baut ini. Kalau pakai yang lubang ini cuma dia lubang biasa. Lubang biasa aja. Tadi kan saya bilang ada dua. Cuman kalau ada lubang biasa sama lubang ini, lubang ulir ini. Kalau lubang ulir ini dia pakainya hole. Cuman kalau pakai yang ini dia cuma lubang biasa aja. Ini dua. Oh gitu ya mas. Oke mas. Tinggal kegunaanmu nanti cuma lubang biasa atau lubang pakai ulir kan di sini. Kalau di hole ini kan udah banyak nih, nanti bisa digunakan kalau untuk ngatur itunya mas, untuk ngatur apa besaran ulirnya gimana? Di sini ini kan harus bukan diameternya mas, tapi yang ulirnya gitu. Ini kalau ini kan biar kelihatan udah ulir gitu. Udah ini di sininya. Oh, jadi udah di setting iya.
di sini kan udah ada nih size-nya di sini kan tinggal kalian pakai aja yang mau mana. Udah ada kan di sini 1/4 macam di sini. Udah disediain sama inventornya. Oh, lubangnya gimana? Ini juga ada semua di sini. Oh iya. Ini kan kelas-kelasnya. Oke lagi. Pak, ini etiketnya mau sekalian atau minggu depan, Pak? Oh, yo, ini nanti di inventor ini udah disediain. Jadi tinggal kalian nanti di drawing ini di gambar kerjanya. Misalkan kalian kan tadi kan kalau udah udah bikin gambar, nah nanti harusnya kan kalian juga bikin gambar kerjanya tuh. Kalian save dulu punya kalian, terus kalian nanti bikin di gambar kerjanya kan ada 2 tuh proyeksi, misalnya pakai proyeksi Amerika atau pakai di situ. Di sini udah disediain, Bantu tuh udah ada fiturnya. Nanti di gambar kerjanya di sini udah ada. Tadi ada beberapa teman kalian udah yang pakai gambar kerja kan, udah pakai kayak gini. Nanti kalau tinggal kalian ini misal saya udah bikin nih Mas, udah bikin misal kayak gini gambarnya, tinggal kalian ekspor aja. Terus tapi punya saya harus di ini dulu ya. Saya mau punya ya beda menu, makanya kan tadi pas pertama ini misalnya tadi gambar ya itu. Nah, di sini udah beda menu di sini. Tinggal di sini kan juga ada. Jadi kan ini cuma tak bikin sekilas, kan sini ada banyak juga. Nah nanti bisa bikin misalkan bikin detail apa. Nah itu sebenarnya kalau udah kalian udah bikin gambarnya dulu, udah selesai, terus besok minggu depan itu apalagi. Nah sampai gambar kerjanya drawing view-nya di sini nanti di situ. Nah, misal di sini kan juga nanti ada disediain juga dari sini tiket itu. Nanti kalian ubah aja, ubahnya juga pakai di sini. Terus nanti properties yang mana nih? Nah, sini nanti pilih yang Sumeri. Sini tinggal kalian tulis keterangan yang mau dicertain di sini. Udah, ini tak tulis saja. Nanti juga akan berubah. Nah, berubah kan di sini. Bukan Asus lagi. Ini udah beda sama itu. Ada yang mau tanya lagi? Misalnya nanti ada yang kesulitan, bisa tanya saya juga bisa. Yang paling penting kalian tuh cuma tahu letaknya ini mau misal ini nanti kan banyak orang juga. Oh iya, sama satu lagi misal ini sih mau tak hapus ini misal mau tak hapus nih, tinggal kalian di sini aja cari yang mana punya si itu tadi. Ini misal mau tak hapus Mas, pakainya di sini. Nah, ada beberapa orang tuh juga yang bingung, misal menghapus ini Mas, tak delete, pakai tombol delete tuh nggak bisa dia. Banyak juga kasus seperti itu. Jadi tinggal kalau kalian ingin menghapus dari beberapa gambar di sini,
Sudah di sini, nanti tinggal kalian pilih aja yang mau dihapus tuh yang bagian mana. Ya, ini kalau misalkan sudah dihapus, udah tinggal dihapus, tinggal dihapus. Selesai. Misal sudah mau hapus mas, ini sketnya yang mana, misal hapus, terus udah hilangkan. Itu. Tadi ada tambahan? Nah, ini. Ini maksudmu? Oh, klik kanan, terus kamu new sketch. Ya, terus di sini kan, makanya kan tadi bilang, kan ini gambarnya kan tampak atas nih. Nah, kalau digambar, nanti kan pasti dia bingung kamu. Nah, makanya kamu klik face-nya yang mau kamu gambar di mana, di sebelah mana. Atau ini kan tak finish dulu. Nah, misal ini, nah bagian sini aku mau bikin apa? Lingkaran di sini tuh. Ya udah tambahin aja lingkaran. Ditambahin, kamu udah tinggal kamu extrude. Set. Ya, ini dia gambarnya ke sini. Misal mas aku mau bikinnya dia ke sini. Itu tinggal face-nya di sini, kamu klik face-nya, kamu tambahin misalnya pakai yang slot ini. Sini. Nah, lubang, saya udah, tinggal kamu extrude slot. Jadi ada lagi yang masih bingung? Skalamu ditentuin sendiri kan? Nanti skalanya itu pas drawing ya, Mas Plastika ya? Ya, pas di drawingnya. Jadi kan kamu gambar ini, nanti pas model drawing. Jadi ini kan kamu cuma Ya. apa? Bebas. Ya, ukurannya kan bebas di sini. Nah, nanti pas kamu skalanya itu pas di drawing. Makanya kan tadi tak tunjuk ini kan sebenarnya pas di drawing tadi. Nah, ini kan tak base. Ini skalanya di sini. Nah, mau perbanding berapa? 1:4, 1:2, 1:1, atau di sini nanti skalanya di sini. Nah, jadi kalau yang di sini itu kalian cuma gambar aja, gambar sesuai dengan apa ukuran kalian. Nah, nanti pas di drawingnya itu baru kalian di skala di sini. Ada lagi? Ya, kalau udah nggak ada, ini coba saya share mengenai format yang harus saudara siapkan ya. Nanti bisa tanya-tanya lagi kalau saudara masih bingung ke Mas Plastika di luar praktikum ini boleh ya, seperti asistensi yang lain. Untuk format laporan, nah ini format laporan yang tahun lalu ya. Kebetulan tahun lalu itu produknya adalah COVID-19. Dan sekarang produknya logo ya. Jadi
Ini saya pilih dari salah satu saja sebagai contoh ya. Nanti namanya malah ini proses manufaktur ya. Ini materinya ini. Tapi nanti ya ini kan cuma final aja ya yang lengkap dari saya untuk paparan coding. Tapi nanti kalau untuk yang judul perusahaan Mas pastikan daftar isi dan daftar gambar ya. Yang pertama adalah drawing produk. Ini tahap ini ya. Itu ada deskripsi produk, deskripsi logo itu apa, spesifikasinya apa. Sketsa, makanya wajib sketsa itu wajib. Ya, nggak bisa langsung tiba-tiba pakai. Tadi ada yang langsung gambar itu harusnya buat sketsa dulu. Wajib, baru gambar. Terus nanti ada proses manufaktur. Mohon maaf, ini baru karena ini luring, karena ini online. Jadi kita menggunakan cam aja. Ini kalau offline itu sebenarnya masih banyak 4, 5 dan 6 lagi di bawah. Ya, karena kebetulan ini adalah kan kita tahapan prosesinya nggak dipraktekkan ya. Yang kita praktekkan cuma draw dan programming, lalu loncat ke bawah simulation gitu ya. Begitu. Nah, jadi ini nanti proses manufaktur, ada proses manufaktur CAM, HSM, Inventor, coding, programming, simulasi proses, dan nanti hasil akhir. Gambar akhir ini nanti akan dibandingkan dengan gambar yang ada di drawing produk. Ya, ini contoh saja drawing produk, deskripsi produk, nama produknya apa, merek, logo, Mercy, ya. Fungsi produk relief adalah untuk pajangan di dinding, ya. Jadi untuk relief dindingnya. Jadi tidak ada fungsi yang lain selain hiasan gitu ya. Tapi kalau saudara menyertakan fungsi yang lain, boleh disertakan di situ. Ya, tapi fungsi utamanya adalah untuk relief semacam figura kita buat di dinding ya. Nah, ini kalau ini kan portable hand sanitizer ya. Jadi ini adalah sangkang dari sanitizer, dari kayu yang di dalamnya nanti bolong, terus nanti dikasih botol sanitizer gitu ya. Nah, ini kalau ini memang ada keuntungannya, ada kelemahannya, ada bahan baku ya jelas kayu. Nah, ukuran ini kali 300, ini sebenarnya ada salah ya, bukan ini 3 cm ke 1,6 cm. Bukan 160 cm itu enggak sampai ya. 160 mili harusnya ya. Nah, ini sketsa produk, ada tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan belakang. Karena ini perlu ditampilkan karena memang tampilannya berbeda. Ya. Ini gambar 3D-nya. Gambar 3D-nya, dan ini hand sanitizer-nya tempatnya ini dimasukkan. Jadi ada ya. Ya, ini gambar produk yang dihasilkan dari apa itu? Inventor. Nah, kebetulan kita gambarnya ada 2, satu alas dan satu logo. Nah, ini kita cuma 2, ini satu alas, satu logo. Jadi cukup sederhana gambar yang semester ini. Ya, kalau dulu gambarnya ya banyak sekali nih komponennya. Ya, karena sekarang gambarnya cuma 2, jadi alas sama logo. Jadi nanti di assembly, ini export view. Ya, ini di export view. Ya, export view bisa nanti. Ya, ada caranya nanti. Ini gambar produknya ya. Ini di drawingnya nanti. Ya. Jadi gambar produk itu yang tadi Mas Plastika sampaikan, drawing ya, gambar produk. Nah, ini pertemuan ya. Nanti di 4 kali pertemuan sudah selesai baru buat gambar ini. Nah, nanti ada proses manufaktur. Jadi Mas Plastika silakan nanti proses manufaktur KMS Inventor itu nanti ada base. Jadi kalau lihat di Inventor itu kalau kita sedang mengaktifkan cam, nah mungkin ini bisa dilihat ya, karena ini saya pakai share screen. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, nanti ada prosesnya itu kan ada drill, kalau tadi buat lubang. Ada paste itu muka.
Ada adaptif itu untuk kontur pemakanan luar. Kalau pocket itu untuk kontur pemakanan dalam. Ya, jadi ada kontur ini untuk pinggiran. Ya, untuk pinggiran kalau misalkan halus pinggirannya, tapi kan chamfer seperti tadi ya. Juga nanti kalau ada turning, nah turning ada profile, ada groove. Groove ini untuk semua komponen ya. Tapi kalau profil sama face muka, terus nanti ada potong ini part ya. Terus nanti ada treat ulir. Nah, itu bisa ulir, silahkan. Ya. Nah, ini proses ini nanti akan dimasukkan ke menu ini tergantung produk saudara. Saudara nanti menggunakan berapa proses. Tapi kalau untuk menggambar ini, ya untuk memproses ini, itu dia menggunakan face sama adaptif. Jadi cukup 2 programming. Face sama adaptif itu untuk menggunakan yang gambar ini. Karena yang kita gambar ya salah sebelah, yang depan ini aja. Ya nanti kita habisin. Ini ya. Nah, ini PES adaptif, nanti coding, programming. Jangan lupa, nanti pokoknya kalau udah ASM, saudara akan tahu gimana cara mengambil coding ini. Nanti Mas Prastika juga akan mesti tahu. Ya, ini coding nanti. Nah, proses simulation. Ya, ini simulasinya masih ada garisnya. Masih ada gerakan pahat gitu ya. Recording stopped. Oke, mohon maaf sekali koneksi dari HP-nya terputus ya. Oke, jadi itu ada pertanyaan, tolong minggu depan disiapkan untuk gambar miling. Tapi nanti kita aseptif minggu depan, Mas Prastika juga sekalian akan memberi praktek tentang miling nanti minggu depan. Ya, intinya begini, tolong nanti intinya begini ya, saya kasih sedikit apa namanya, saya screen dulu. Jadi begini, ukuran benda kerja itu saudara adalah 300 kali 300. Ini 300.
itu ukuran dari bahan baku saudara ya. Nanti di dalam ini saudara harus buat lagi untuk area gambar. Tadi saudara kan pasti tahu ya, kalau membuat kotak, nanti di atas kotak digambar kotak lagi, nanti di extrude-nya ke dalam, bukan di extrude ke atas. Nanti extrude ke dalam, ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 200. Ya, ini juga ukurannya 200. Ini pokoknya nanti saudara buat kotak ukuran 200 ke 200, tebalnya 10. Ini untuk alas. Untuk alas. Dan saudara harus membuat di tengah ini, nanti di gambar tengah ini, itu ukurannya sekitar 170 ke 170. Itu gambar logo. Nah, jadi khusus yang berarti saudara buatnya ada dua bagian. Yang satu ukuran 170 itu untuk logo. Nanti logo itu kan akan di-assembly di atas ukuran alas yang 200 ke 200. Jadi ada dua gambar. Ya, satu kotak, satu logo. Nah, minggu depan itu buat satu kotak dan satu logo. Logonya nggak usah pakai kotak, langsung sesuaikan tingginya 170. Ya. Lebar menyesuaikan. Kalau memang itu nanti ada lebar, misalkan tadi lingkaran itu 170. Jangan 170 semuanya enggak. Contoh aja misalkan logo Apple. Apple kan tingginya yang 170. Ya, kalau lebarnya nggak boleh 170, nanti bentuknya nggak kayak Apple, ya. Jadi dia akan lebih mengecil, ya mungkin 100 apa berapa gitu. Ya, misalkan Mitsubishi mungkin tinggi 170, tapi yang atas itu yang moncong atas yang nggak boleh 170 lagi, lebar ke situ tarik ya. Ya, jadi disesuaikan. Ya, apakah mau panjangnya yang 170 atau yang tingginya 170. Atau kemungkinan, Pak, kalau 170 ke 170 kurang gitu ya. Maksudnya kurang bagus kelihatannya. Enggak konteksnya enggak sesuai gitu ya. Ya silakan diperkirakan lagi. Ya, diperkirakan lagi gitu ya. Jadi saudara sebenarnya awalnya itu buat asal dulu supaya si gambar itu lebih, kan ini bisa direkayasa kayak tadi ukurannya dirubah-rubah ya. Jadi bisa direkayasa, maka boleh nanti asal tidak boleh lebih dari 1 karena nanti kalau diluringkan ya. Karena ini bukan diluringkan ini, tapi kenapa saya meskipun daring tetapi tetap kita membuat speknya itu tetap harus sesuai dengan kondisi mesin kita. Ya suatu saat kalau saudara pas luring, entah itu 2 tahun ke depan lagi atau 2 tahun ke depan lagi saudara sudah lulus. Kita 1 tahun ke depan lagi itu luring karena kita masih nggak ada ketentuan akan pastinya kapan gitu. Kemarin aja waktu UTS itu kita sudah mengajukan untuk operasi kan nggak jadi tetap. Gitu ya. Nah, entah nanti 1 tahun ke depan lagi luring, ya saudara punya kesempatan untuk memakai mesin itu, gitu ya. Tapi dengan acara khusus lah, gitu. Ya, monggo ada pertanyaan tidak? Cek, ada yang mau ditanyakan selain presensi? Ya, paham ya?
paling tidak besok milih dulu ya, milih dulu yang tadi saudara buat. Kalau ada kendala silahkan. Oke, ya Mas gitu ya. Pastikan. Maka ini pastikan. Maka ini untuk record Zoom nanti dibagi di mana ya Pak? Oh, record Zoom nanti di drive aja di drive. Iya. Nah, gitu ya, drive. Karena filenya besar ya, kalau drive aja ya. Oh, yang lain. Oke, kalau nggak ada, saya share untuk presensi yang terakhir ya. Mudah-mudahan semua bisa masuk. Yang belum presensi, tolong kirim di grup aja. Ya, ini jaringannya sudah nggak stabil, ini putus nyambung, ini nggak tahu teleponnya ini. Ya, ada kekurangannya. Tolong tadi tugasnya dikerjakan. Gambar-gambar yang sudah tadi saya accepted, silakan boleh dimulai di inventor dengan ukuran alas 200 ke 200, ukuran logo 170 ke 170 atau menyesuaikan asal tidak lebih dari ukuran itu. Ya, sekian, mohon maaf atas gangguan teknisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.